munafik dan dia beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu namanya sahabat. Jadi sahabat banyak jumlahnya. Yang populer yang ramai masuk yaitu surah Al-Baqarah. Jadi bagi orang yang sebenarnya wah. Padahal agama kita tentu juga banyak sahabat ya. Di antaranya ini Allah. Jadi Allah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa'ilam yang habib jamu. Kalau darah itu tidak hilang bekasnya, tidak hilang bekas darahnya, berarti tolak. Rasulullah jawab, ya fikirna, cukup kamu cuci dengan air saja, walaya dulu di akar dulu, dan tidak apa-apa bekas darah itu. Jauh Tirmidzi wasanan itu hadis ini ditahrid atau diriwayatkan oleh Tirmidzi sanadnya yang baik. Dan ini beberapa hadis sebetulnya konfliknya ada. Nabi Hurairah, saya katakan konfliknya dulu ya. Anak Khawrata bin Yasyadin akatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khawrah bin Yasar berkunjung atau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Nabi, Fakolah, maka Allah bertanya, ya Rasulullah, ya Rasul, innahu laisa li sautun wahidun. Aku tidak mempunyai kecuali hanya satu pakaian. Wa ana haidun, yang aku pakai ketika haid. Pakai asnahu gitu asalnya ya. Maka apa yang harus aku perbuat? Maka apa yang harus aku lakukan? Dulu di dalam Rasul kalian sudah pulang. Khawlah itu hanya punya satu pakaian. Dan dulu kalau wanita pulang dengan ada istilah sekarang soalnya apa namanya yang dia pakai sambal layar itu, tapi kalau kan banyak pengendara itu ya. Makanya dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, innahu laisa li sautun wahidun wa ana haidun pakai asnahu. Itu pertanyaannya. Ya Rasul, aku tidak punya kecuali hanya satu pakaian yang aku pakai ketika aku haid. Maka apa yang aku harus berbuat? Bahwa nanti kita jawab, tidak kabur bil kabsilihi summa sallihi. Nanti apabila kamu keluar suci dari haid, cuci itu pakaian, udah. Kemudian sholatlah dengan memakai pakaian itu setelah suci. Lalu Khawlah bertanya lagi, Khawlah bertanya lagi kepada Rasul, fa'ilam ya'lu, ya Rasul, kalau nggak hilang bekas darah itu gimana? Kemudian Rasulullah jawab, yakfi kigos luddan wala yadurru fi athar. Cukuplah bagimu mencuci darahnya dan tidak mengapa bekasnya gitu ya. Itu lengkap hadisnya seperti itu. Ini hadis ada lafaz yang tidak disebutkan secara komplit ya. Jadi langsung aja di Allah tadi bertanya kepada Rasul, ta'illamnya abidda qala
yati nah wala yadu di atas segitu kan. Jadi intinya begini, najis seperti yang sudah dijelaskan dari awal sudah bagi 3 kelompok. Ada najis kelas ringan yang kita namai najis umum, yaitu kencing anak kecil, satu lagi yang usianya 2 sampai 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu masih gitu ya. Nah kalau ada pasien yang ingin dengan kencing apa itu cara mencucinya itu tidak keras, lalu kita ceritakan ya itu sudah dianggap suci. Jelas. Cuma kalau kita dengan air panas mungkin bisa terus air rasanya nggak apa kalau kita pakai gas air rasanya ya. Ini kondisi alam yang air suka kekurangan ya. Kalau air suka kekurangan itu mungkin nanti seperti itu tadi. Nah di sini siapa? Muhammad. Kemudian terakhir ada najis mughallad. Mughallad itu ya najis kelas berat. Belum kita udah bahas ada najis anjing dan babi. Itu cara mencucinya dengan membasuh tujukan satu di antara 7 dicampur dengan tanah dulu. Tapi menghitung 7 kali setelah hilang rasa bau dan warna. Nah setelah itu kita kenal najis mughallad dan mughallad dan cara mencucinya, tinggal sisanya najis mutawas sukar. Udah kencing segala kencing, berak segala berak, air saya semuanya itu termasuk najis. Apa tadi? Mutawas sukar, kelas menengah. Itu cara mencucinya dihilangkan dulu hingga warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Baru kemudian digaret, atau dengan air dingin. Nah, bagaimana kalau satu di antara 3 masih ada yang tersisa? Kalau kita berusaha gosok-gosok masih ada aja warnanya kan, gitu. Atau warnanya nggak ada tapi baunya, atau bau warna nggak ada tapi rasanya itu nggak apa-apa kata Rasulullah tadi ya. Jadi fa'ilamnya ada bidang kalau nggak hilang apanya warna darahnya, rasa bau hilang, tapi warnanya masih tetap ada yang ilmah kata Rasul. Udah cukup, nggak apa-apa. Wala ya dulu diatur nggak apa-apa, mas gitu ya. Tapi jangan sampai ada 2. Kan mesti hilang warna, bau dan kalau masih ada rasa dan bau berusaha. Ya, usahakan ya 3-3 yang ada. Andainya tersisa pernah ikat apa itu kambing nggak pakai tambang, tambang ada yang dibuat pakai apa itu tambang karwan namanya ya. Kalau sekarang kan plastik kan udah kan jadi kambing kalau kita ikat kadang-kadang tambangnya kena kayak kambing, kalau sudah pegang kambing itu nempel dengan itu agak hijau dan bekas tai kan, tapi warna bau rasa udah nggak ada, tinggal apanya aja warna itu nggak apa-apa, asal jangan ada bau, nggak ada warna ada bau berarti belum suci ya. Satu aja di antara 3 itu maaf jelas, tapi usahakan harus hilang 3-3-nya. Itu cara mencucinya najis mutawas sito.
Maka kalau najis misalnya kayak ayam atau kayak apa ada di bambu meja, setelah kita hilangkan warna bau rasa, kemudian kita siram airnya kita baik, kita tadami lagi, ini masuk airnya mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau kita saudara minum masak apalagi kopi kita itu masih ikut, tapi menjadi perhatian lah. Pastikan ini najis harus hilang dulu tiga-tiganya, warna bau rasa. Kemudian kita guyur, itu airnya yang bisa. Nah, tapi kalau masih ada najisnya kita guyur, airnya kita apain lagi? Kita lagi itu air najis. Air najis. Makanya kalau kita nyuci najis di lantai masih ada najis itu jangan kemudian kita apain? Langsung guyur. Karena bukan suci, malah makin banyak. Sini dia apa tadi? Ya, dihilangkan dulu lah dengan tisu, dengan kertas, atau tulisan apa ya. Karena bau rasa hilang, baru kemudian kita siram air. Udah, air yang ada nggak jadi najis. Suci, tapi tidak boleh digunakan untuk wudhu, gitu ya. Atau airnya musnah sama. Jelas? Ya. Jadi kesimpulannya najis untuk roh di hati salah. Najis mutawasito itu dapat kita kenal dengan satu di antara tiga. Bilau dengan warna, warna dan rasa, warni dan bau. Pamannya jatah. Pamata jutama, kapan-kapan tiga-tiganya masih ada, pitau awil badan di pakaian atau di badan atau di tempat kita sholat, ta'innahu yadur. Nah itu berbahaya, tidak boleh. Wa in baqiya asar taqat, kalau yang tersisa hanya satu bekas, itu warna tadi bukan ya, iya warna berarti ya. Atau bau gitu. Kalau bahasa itu tidak kenal gitu ya. Kita pindah ke bab dulu. Ada yang ingin ditanya? Ya. Assalamualaikum. Mohon maaf ya. Dalam hal kita habis dua ayat besar itu ada sebagian ulama dari dulu dikatakan atau di korek dan di ujung masih ada apakah cukup membersihkan diri wali saja, apakah berarti pertama. Kedua, setelah kita membersihkan tinja, kadang ini bau musuh, karena ada orang kita yang memang kurang sehat ya, kalau sabun masih ada itu bagaimana? Ya pertama syarat untuk Dicuci najis, dibelur dan istinja ya. Jadi kalau kita habis BAB istinja ya, istinja itu pakai air dan istinja. Kalau dengan batu atau tisu, kalau selain air lagi ini istijmar ya. Kalau kita nanti pesawat itu biasanya pakai ada tisu, itu namanya istijmar. Nah kalau kita istinja dengan air itu harus hilang
karena bau rasa. Tapi ada tapi satu di antara tiga yang susah. Tadi saya katakan dimakan dan tidak harus diminum. Kita harus punya dugaan untuk meyakinkan rasanya juga asap gitu ya. Rasanya udahlah asap begitu. Karena untuk meyakinkan bahwa baunya itu jangan. Kalau kita udah yakin aja udah dibersih dan tidak disunatkan mencium gitu ya. Tapi kalau dimakan sate ya susah hilang baunya itu. Dia lain maaf ya. Kalau warna, kalau rasa itu biasa hilang dia ya. Yang sering tertinggal adalah apa? Itu bau ya. Itu tadi maaf. Jadi jujur kalau mendapat kita, ini kalau kita BAD, ini di luar nih. Luar ini semakin lahir, harus masuk luar. Maka ini harus bersih, harus bersih. Tapi jangan terlalu dalam kalau lagi puasa. Kalau sampai puasa, lewat ke dalam jadi nakal. Nah ini sensitif ya. Lewat aja dikit, batal puasa kita. Ya, tapi kita ini harus bersihkan. Perlu kami ini kadang-kadang kalau disunatkan itu harus bersihkan. Dan kita tidak disunatkan untuk mencium atau barangkali buang kacang itu bisa belum berusaha. Jadi menurut ya dugaan kuat John Cowie berdasarkan John Cowie kita ya. Kalau kencing sudah kalau lagi istiqroh dan kita sudah kita dekok kadang-kadang masih ada rasa itu rasa kamu itu masih ada kayak air aja udah untuk menghilangkan apa keraguan gitu ya. Kencing kan sebagai itu ya kayak dari kayak kan bila aja ya udah ya baru kita masuk bab masalah untuk termasuk syarat dari syarat sahnya sholat itu kan jakuntum ila sholati tafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila ma'atik wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn gitu ya. Jadi idza kuntum ila sholat maknanya idza azamtum ila sholat. Jadi kalau kamu sudah ingin mengerjakan sholat, ini berarti aksilu laku gak muka untuk jadi sholat syaratnya harus wudunya harus rapi. Makanya kita sekarang setelah membahas tentang cara mencuci najis, kita masuk membahas tentang cara berwudu. Nama perbuatan mulai dari niat, basuh muka, kepala, kaki dan seterusnya. Kalau wajib nama air alat yang digunakan untuk itu bedanya ya. Lagi ya. Jadi kalau wudu nama perbuatannya, kalau wajib nama alat yang digunakan untuk wudu yaitu air. Hadis pertama dari bab itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyawaqi ma'qul fardin ma'qul ududin." Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Taimiyah wa Zakarahu Bukhari ta'liqan. Laula an asyqa, kalau aku tidak ingin mempersulit, kalau aku tidak ingin mempersulit atas umatku, lamar itu saya perintah mereka untuk bersiwak ma'akul liwuduin di setiap mau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Zakarahu Bukhari menyebut hadis ini sebagai hadis mu'allaq, ta'liq, dan itu istilah hadisnya. Jadi ini hadis memberi isyarat kepada kita sebagai umatnya bahwa Rasulullah menginginkan kita umatnya untuk selalu membersihkan mulut, membersihkan gigi setiap mau sholat. Gitu. Tapi andai kata tidak merasa keberatan nanti kita, maka apa ini? Siwak diwajibkan, karena Nabi takut nanti umat keberatan, maka tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan. Artinya ini sunatnya sunat muakkad, tidak sampai kepada wajib, tapi tetap hukumnya sunnah. Jadi istihbabus siwak indah boleh fardin. Kalau di sini indah boleh udhu'in, nanti indah boleh fardin. Jadi siwak disunahkan di setiap kita mengerjakan sholat fardu. Ini pahalanya mendekati pahala wajib. Sunnah 50 misalnya, kalau sunnah muakkad bisa 75 ke atas, tapi tidak sampai 100. Kalau wajib sampai 100 gitu. Kenapa nanti kita tidak mewajibkan kita bersiwak? Nah, yang menghalangi kenapa Nabi tidak mewajibkannya itu masyarakat, sebab akan merepotkan umat. Jadi Nabi takut kalau nanti ini repot, umat tidak mengerjakannya, akhirnya umat jadi berdosa. Paham ya? Makanya tidak diwajibkan. Kenapa tidak diwajibkan? Karena akan repot. Karena Nabi tahu kalau ini merepotkan, akhirnya umat tidak mengerjakannya, dosa akhirnya. Makanya enggak diwajibkan. Itu alasannya. Nah, ini masuk dalam kaidah usul fikih nanti, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih namanya. Jadi mafsadatnya takut umat kalau diwajibkan bersiwak, nanti siwak tidak dikerjakan, akhirnya berdosa gitu. Daripada nanti umat mengerjakan dosa, lebih baik siwak tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Atau dalam kaidah fikih yang lain, al-masyaqqat tajlibu taysir. Jadi kena merepotkan, akhirnya menjadi mudah. Jadi menjelang kita berwudu, di sini manis. Menjelang kita berwudu. Padahal ini siwak disunatkan ala kulli hal. Jadi bukan hanya mau wudu aja, mau ngapain aja.
apa aja, di mana aja. Sunnah bersih, lebih-lebih mau ulum, mau baca ilmu, mau baca Quran, mau sholat, itu diapain? Dianjurkan untuk bersih siwak gitu. Ini nyiwak memang kelihatannya sepele, tapi sebetulnya banyak sekali gunanya, banyak sekali manfaat. Baik ketika kita sedang berinteraksi sosial dengan manusia, atau kita berinteraksi hablum minallah, beribadah. Bayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika sedang bersama-sama dengan orang lain dengan jarak yang sangat dekat, tiba-tiba tercium bau tidak sedap dari mulutnya. Ini kan sangat mengganggu, betul kan? Apalagi juga beribadah kepada Allah. Kalau kita kepada sesama manusia aja lah, ketika kita berinteraksi, kita kadang-kadang lagi bersama-sama baca buku, baca kitab, tercium bau tidak sedap, rasanya apa tuh? Kita terganggu. Ya, jiwa nyikat, kalau kita nyikat, bukan rokok. Bukan rokok. Nah, ini kegunaan siwak lebih dari 25 ulama menyebutkan, di antaranya kalau kita suka bersiwak akan mensucikan mulut kita bersih, menjadikan Allah ridho. As-siwak matharatun lil kami wa mardatun lil rabb. Siwak akan menjadikan mulut ini bersih, Allah menjadi ridho kepada kita. Siwak akan memperlambat ketuaan, jadi awet muda air rajinin ya, siwak. Dan siwak akan menambah kecerdasan. Makanya ada hadis, man arada ayat al ilma, ini para pelajar, siapa yang ingin ilmu, ya hilang-hilang otak, ingat terus, pelihara. Fa'alai ayyullah dinahum sa'isolid, biasain 5. Satu di antara 5 asyura, 2 baca kitab, baca Quran, nyiwak, apalagi sholat, nyiwak. Kalau ini ilmu yang kita dapat dari guru atau yang kita boleh belajar, nggak cepat hilang. Yang kedua, shaumul khamis wal isnin, biasain puasa Senin kan, Kamis, supaya ini nggak cepat hilang. Dan kemudian salatul lail wa rakaatain, sholat malam biasain walaupun cuma 2 rakaat. Dan kemudian ada kata dalam untuk duduk, batal, bulan, pokoknya nggak lewat dulu. Kalau ingin ilmu berpelihara nggak cepat hilang. Yang terakhir, al-aqlu littaqwa la lisyahwat, makan semata-mata untuk bertakwa. Artinya jangan makan kalau nggak lapar. Silakan berhenti makan sebelum kenyang. Bisa nggak? Nah, jangan makan sebelum, berhenti makan sebelum. Nah, kalau lauk masih banyak, nasi dia tega dulu. Ini yang berat. Jadi nyiwak, siwak ini itu diantaranya untuk apa? Menambah kecerdas, ilmu yang sudah kita diajarkan, ini perlu lupa, dan diantaranya juga akan mempermudah sakratul maut.
Ini kan sakaratul maut bukan main sakitnya Pak. Itu kalau dicabut, ketika mau dicabut, ketika dicabut dari badan kita itu sakitnya bukan main bro. Ya, Quran menyebut seluruh nafsi dan maut, semua yang bernyawa zaid artinya merasakan. Jadi mati ketika keluar, ketika keluar itu ada rasanya. Orang yang hidup sering bersiwak, roh cepat keluar. Jadi enggak mangkal atau ngalap gimana? Digorokan ya. Dan juga dengan bersiwak akan melipat gandakan pahala ibadah. Ada hadis walaupun ada doib, hadis doib ini tapi litakbir boleh. Sholatun bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bila siwak. Kita sholat sebelum sholat 50 itu lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Kita sholat 70 kali enggak pakai bersiwak sebelumnya. Kalau kita sholat 1 kali sebelumnya bersiwak sama nilai-nilainya. Katanya, ya itu diantaranya, ya. Makanya Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati amartuhum bisiwaki ma'akul li'in." Riwayat lain bunyinya ma'akul li'martin. Kalau ada kitab fikih atau murid aja di sana, itu siwak dianjurkan tidak hanya ketika mau wudhu atau mau sholat, bahkan indah takoyu rilka, ketika mulut kita ada sedikit berubah rasanya, ada asam-asam karena belum minum apa ya, jiwa atau kalau dengan air, ya. Kalau belum ngopi enggak, jangan ngopi jiwa, ya. Kita kan mulut kalau ada berubahnya asam-asam, ya. Itu enggak ada ceritanya. Kalau nggak ngancurin siwak, udah ini aja. Jadi, ya. Nah, kalau berkorban, biasa ya. Atau ini nggak apa-apa ya. Dapat masih pahala lah. Kalau sunnahnya gitu. Ya. Siwak ya. Itu adalah umroh hati. Kalau kita datang, kita ini siwak. Dengan kelas bedon diminta tapi dipakai lagi pelajaran. Iya, jadi sekarang orang yang pulang umroh dan pulang haji udah malas bawa apa? Siwak. Yang dikasih juga dipakai. Ya. Padahal itu manfaat itu besar. Kita malu kayaknya nggak begitu bahwa udah pakai syarikat aja deh. Ya. Jadi sebelum kita wudhu, apa itu tadi tuh? Siwak. Nah intinya itu dulu ya. Kemudian satu hadis lagi. Nah ini perhatikan nih. Ini wudhu Rasulullah. Kemarin ada Al-Habib Umar Al-Habib dari Abdurrahman Jamal datang di Indonesia. Di mana dia tuh memperagakan wudhu, saya lihat dia kan Facebooknya dia tadi di YouTube dia. Ini dia hadisnya nih. Ya. Wa an Imran, hadis yang kedua. Anna Utsman da'a fi wadu'in. Wa wasala kaffaihi salasanatin. Summa tamatmada wastansaqa Antara summa ghasala wajhahu salasa marratin summa ghasala yadahu yumna ila mirfaqi salasa marratin summa yusra mithla dhalik summa masaha bi ra'sihi summa ghasala rijlahu yumna ila ka'bayn salasa marratin summa yusra mithla dhalik summa qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Awad doa nahwa wudu'i hadha muttafaqun alaih.
hadis ini muttafaqun alaih. Hadis sahih hadisnya ya, disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis bersumber dari umrah. Ada yang baca imrah, ada yang baca umrah. Umrah ini dia seorang bekas budak Sayyidina Utsman, namanya Umrah, gitu ya. Umrah bin Abad al-Farisi, orang Persia ya. Awalnya dia sebagai tawanan perang. Kemudian setelah jadi budak dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman, diangkat jadi muadzin, tukang adzan. Suaranya bagus ya. Kemudian menjadi tukang tulis kata dengan manajernya salah Khalifah Utsman. Dan dia sering mengikuti sholat bermakmum dengan Sayyidina Utsman. Makanya dia tahu persis. Anak Utsman ada diwaduin. Jadi si Utsman itu minta diambilin, kalau bahasa kita gitu ya. Minta didatangin air wudhu dan tempat wudhu airnya itu dengan air tempat wudhu dan airnya. Lihat nggak Mara? Habib Umar Al-Habib di YouTube coba cari. Dia mempraktekkan wudhu Rasulullah nih ya. Pertama dia minta diambilin apa? Air plus tempatnya ya karena kita ambil tepok beret apa namanya ya. Kemudian Allah salah kata ini. Kemudian Rasulullah mencuci tangan dulu, cuci tangan sebanyak 3 kali. Itu 3 kali. Baru sunnah tangan umur. Jika tadi di awal umur wastan satu masukkan air ke hidung. Sedot sampai sini ya. Mastan cara ya. Mastan cara kemudian seperti gitu ya. Gitu. Nah, nanti kalau di kitab fikih supaya tidak terlalu banyak menggunakan air, 1 kali cauk, 2 perbuatan boleh. Buat umur, langsung ke hidung, gitu ya. Jadi 3 kali, 2 pekerja, ya 3 maksudnya ya. Jadi umur dulu, masukkan air ke hidung, kemudian sempretkan, lalu kemudian mengawal salah wajahku, basuh muka, buka peci ya. Jadi yang namanya muka dari sini di tempat rambut ya, lebarnya dari sini sampai di sini. Asmul akhirnya ini nanti tulang 2 jantung di sini nih. Lebarnya dari pinggiran kuping kanan sampai ke kiri ini lebar. Nanti sunnahnya dilebihkan yang namanya tahjil bihin ya, supaya lebih meyakinkan. 3 kali sunnah wasalah ya dahulunya, kemudian basuh tangan yang kanan sampai sini. Jadi dari sini dari bawah, mari, nah bunyinya sampai sini. Jadi siku taruhnya di mana? Di akhir. Jadi kalau kerannya di bawah, begitu jadi nyentak ya. Makanya kerannya kan asin. Ya, ke atas itu boleh. Ya kan asin. Jangan. Nah, ke atas itu sudah kita ambil ya. Itu lanjut keran ada di mana? Ya, itu sampai di bawah. Nah, keran. Ya kan? Begitu. Rata begitu. Ya bagus kalau begitu. Di baru taubah saya duduk keranjang pendek, di sini ada tempat duduknya. Jadi biasanya orang kalau duduk nggak ke kanan dari situ dulu, nggak mungkin dari atas, dari ujung jari jemari karena terlalu pendek. Biasanya dari sini. Karena kalau bunyi hadisnya dari atas, kenapa? Ada tempat duduknya. Ada tempat duduknya ya. Sambil duduk kita Bisa. Ya, kalau kita mau melakukan begitu bisa, bawah gitu. Tapi kan banyak orang ngambil gampang, ada tempat duduk, laku aja begitu, ya. Tapi juga itu boleh, karena ilat di sini bermakna,
Jadi faksilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq ila ditakwil oleh Imam Syafi'i ila ay ma'al marafiq. Artinya serta sih. Jadi boleh kita wudhu dari bawah atau dari sikut, itu boleh-boleh aja. Tanya, ayat boleh-boleh aja ya. Tapi kalau kita praktekin wudhu Rasulullah kepada anak-anak, karena tadi dikucurin pakai ekor jeret ya begini, jangan begitu ya. Ini gitu ya. Sudah panasan. Kemudian Sumayu surah misladari, kemudian basuh tangan kanan sama seperti yang basuh tangan kiri sama dan membasuh tangan yang kanan. Cuma masaha birrosi, kemudian usap kepala. Jadi kepala diusap. Boleh di antara kepala mau di belakang, di samping, kiri, kanan boleh. Rambutnya aja juga boleh. Yang penting rambut ketika ditahan tidak keluar dari kepala. Enggak. Kalau rambut ibu itu panjang loh. Jadi kalau rambutnya dari luar kepala, jangan rambutnya aja diratain, digunain air, tidak sah. Ya. Nah nanti setelah kita yakin kepala atau rambut yang di kepala sudah terkena air, baru sunatnya gini. 3 kali, gitu ya. Baru gitu. Nah gitu ya. Nah yang dipraktekkan ini nih, Rasulullah gitu ya. Summa wasala rijlahu yumna ila ka'bain salah semara, kemudian basuh kaki 3 kali sampai mata kaki. Bukan sampai dengkul, sampai mata kaki. Jadi kalau maghrib rata-rata kan kaki kita udah ada nih, bersih udah ya. Udah sampai mata kaki. Sampai dengkul di mubazir ya, ayat boros jadinya. Lagi musim kering sekarang, ayat nama ya. Cuma yusra musbadan, kemudian basuh kaki yang kiri sama seperti basuh kaki yang kanan. Summa qala, kemudian Sayyidina Utsman berkata, doa itu Rasulullah tawaddu'ana wa ubiha, dan gitu. Utsman memberikan minta kepada si Sumron tadi, apa dia katakan, saya lihat Rasulullah berwudu sama seperti wudu ini gitu. Iya, jadi ini bersanad namanya ya. Utsman dia apa? Rasulullah, kemudian Utsman mempraktikkan kepada siapa? Kepada bekas budaknya yang bernama apa? Humrah atau Himrah. Ini hadis pendek, sebetulnya hadis ini panjang, tapi nanti saya ulas ya. Saya ulas lagi nanti. Saya ambil riwayat dari Yunus, dari hadits Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid. Kalau ini langsung an Imran an Utsman. Nah waktunya kita kalau sedikit ya. Jadi nanti saya ulas lagi. Baik, ada lagi yang ingin ditanya tentang masalah wudhu? Sedikit mengusap kepala itu hingga disebutkan 3 kali. Tidak, itu hilafiyah. Syafi'i tetap salah samara, tapi ada ulama lain yang cukup sekali. Itu hilafiyah ya, gitu ya. Hanya sedikit tentang siwak. Boleh dikiaskan dengan sikat gigi. Pakai Iya, tadi saya berkata sikat gigi lah, kata kita gitu kan ya. boleh kan? Boleh. Tapi kan yang namanya sikat gigi enggak mungkin setiap kita mau apa. Kalau sikat gigi kan identik pakai odol ya. Ya. Kalau siwak harus pakai odol. Biasanya kita sikat gigi paling pagi aja ya. Sulit mencari siwak. Sulit mencari siwak. Enggak, makanya pakai sapu tangan tadi. Atau pakai sorban supaya kita tetap dapat pahala bersiwaknya. Yang penting yang kasar. Tidak boleh pakai tangan. Tidak boleh pakai tangan ya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum